Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Jadi pada hari ini kita melaksanakan pertemuan pertama untuk pelatihan mengenai teknik efektif menyusun proposal kegiatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Bisa dilihat di depan. Perkenalkan, nama saya Selomita Syafitri, biasa dipanggil Tata. Nah, jabatan saya di sini sebagai trainer dan instruktur pelatihan, seperti yang saya lakukan pada hari ini. Selanjutnya saya bekerja di lembaga Mitra Citra Training, dan bidang keahlian saya di lembaga tersebut adalah pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM seperti yang saya lakukan bersama teman-teman pada hari ini. Selanjutnya, nah seperti kebanyakan, saya akan menjelaskan dulu mengenai safety briefing sebelum kita masuk kepada materi pelatihan pada siang hari ini. Nah, safety briefing yang pertama yaitu bisa teman-teman lihat di ruangan ini memiliki dua pintu. Nah, yang bagian pintu pertama atau pintu utama ada di belakang Anda, bisa dilihat ke belakang. Nah, cara membukanya itu didorong ya. Jadi jika ada sesuatu kejadian atau musibah, nanti teman-teman bisa langsung membukanya dengan cara mendorong. Selanjutnya ada pintu tambahan. Nah, pintu tambahan ini ada di sebelah kiri Anda. Nah, bisa dilihat di sebelah kiri teman-teman, yang di situ dibukanya dengan cara membukanya dengan ditarik ya. Selanjutnya, nah mungkin saat ini kita tidak dalam simulasi kebakaran, tetapi jika teman-teman atau kita semua ada dalam situasi atau keadaan darurat seperti kebakaran, nah sirine kebakaran atau sirine tanda darurat akan terdengar dengan nyaring. Nah, selanjutnya ada setelah sirine berbunyi, nah petugas kami nanti akan mengarahkan untuk teman-teman semuanya untuk menuju pintu keluar dengan yang aman. Nah, pintu keluar tadi ada yang di sebelah kiri dan juga di belakang tadi ya. Dan dimulai dari tempat duduk yang dari di belakang. Jadi jangan berebutan untuk situasi yang lebih kondusif agar tidak ada korban jiwa. Selanjutnya ada bila terjadi kebakaran nih, teman-teman jangan panik dan jangan menggunakan lift. Nah, bagi yang menggunakan sepatu hak tinggi, nah kebanyakan dari teman-teman menggunakan sepatu hak tinggi, nah harap itu dilepas dahulu agar tidak kesulitan untuk evakuasi keluar. Nah, selanjutnya berjalanlah merunduk. Nah, bila tampak asap mengarah ke teman-teman, maka akan segeralah ikuti arah petunjuk evakuasi yang ada. Bisa dilihat arah petunjuk evakuasi sudah ada di dinding-dinding lembaga kita ini. Selanjutnya, nanti petugas kami juga akan menuntun teman-teman semua untuk menuju titik kumpul yang terletak di lapangan parkir dan halaman depan gedung. Selanjutnya, apabila terjadi gempa nih, tadi kan kebakaran, sekarang jika terjadi gempa, nah dalam keadaan darurat itu teman-teman bisa mencari tempat yang berlindung yang aman seperti di bawah meja atau meja dan kursi. Nah, itu diperuntukkan jika teman-teman tidak sempat untuk berlari atau evakuasi keluar. Nah, selanjutnya bisa teman-teman ikuti prosedur yang telah saya paparkan sebelumnya jikalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sebelum kita masuk kepada memulai pelatihan pada pagi hari ini,
Nah, saya akan mengambil absen teman-teman semuanya dulu. Nah, yang pertama Nia, apakah hadir? Hadir. Ya, bagus. Yang kedua ada Nasiro. Hadir. Yang ketiga ada Naya. Hadir. Yang keempat ada Sahara. Hadir. Ya, semuanya hadir ya. Nah, berikan dulu aplaus untuk kita semua yang sudah semangat untuk hadir pada pelatihan kita pada siang hari ini dengan datang kepada lembaga ini. Selanjutnya kita masuk kepada topik pembahasan. Nah, topik pembahasan kita pada siang hari ini yaitu menyiapkan dokumen proposal kegiatan yang sistematis. Nah, menyiapkan dokumen proposal kegiatan yang sistematis ini, sistematis yang diantaranya topiknya itu ada 3 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada menjelaskan tujuan dan manfaat proposal kegiatan. Yang kedua ada mengidentifikasi komponen utama dalam proposal kegiatan itu apa-apa saja. Dan yang ketiga ada menyusun format proposal yang sistematis dan sesuai dengan standar organisasi yang sedang teman-teman kerja gitu. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pelatihan. Nah, setelah saya sudah menjelaskan apa saja sih topik yang ada di pelatihan kita pada siang hari ini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tujuan dan manfaat pelatihan. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini, saya berharap kepada teman-teman semua agar teman-teman semua itu diharapkan mampu, yaitu yang pertama untuk bisa menjelaskan tujuan dan manfaat proposal kegiatan. Nah, yang kedua, teman-teman mampu juga untuk mengidentifikasi komponen utama dalam proposal kegiatan itu apa-apa saja. Dan juga yang ketiga, saya harapkan untuk teman-teman dapat menyusun format proposal yang sistematis atau teratur sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan nanti dan sesuai dengan standar organisasi atau tempat teman-teman bekerja pada saat ini. Nah, itulah tujuan dan manfaat pelatihan. Selanjutnya kita masuk kepada materi, tapi sebelum itu saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya. Apakah ada yang tahu atau ada yang pernah dengar enggak tentang proposal kegiatan? Enggak, ada yang tahu? Nah, dipersilakan kepada Sahara untuk mengungkapkan isi pikirannya mengenai proposal kegiatan itu apa sih? Baik, terima kasih Bu. Setahu saya proposal kegiatan itu adalah rencana yang tertulis, yang mana rencana itu menjelaskan apa yang akan kita lakukan, mengapa kegiatan itu penting untuk dilakukan, dan bagaimana cara pelaksanaannya Bu. Sekian mungkin dari saya yang saya ketahui. Ya, terima kasih kepada Sahara. Boleh diberikan aplaus kepada Sahara dulu. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Sahara tadi. Nah, proposal kegiatan itu lebih kepada menjelaskan atau rencana kegiatan yang tertulis, yang menjelaskan apa yang akan kita lakukan, mengapa kegiatan itu dilakukan, dan kapan waktunya, dan seterusnya. Nah, boleh slide selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai pelatihan pada hari ini, saya akan juga menjelaskan apa saja peralatan dan perlengkapan pelatihan yang diperlukan pada pelatihan hari ini, yaitu yang pertama berbagai alat peraga atau media pelatihan itu ada. Yang pertama laptop yang tentu teman-teman sudah bawa pada hari ini. Selanjutnya ada proyektor dan layar. Selanjutnya ada papan tulis, ada juga marker dan penghapus, dan juga ada modul pelatihan. Nah, selanjutnya juga ada mikrofon, ada jaringan internet dan koneksi wifi yang kualitasnya bagus. Selanjutnya ada kamera dokumentasi yang akan merekam atau
mendokumentasikan pelatihan kita pada siang hari ini. Oke, selanjutnya, nah kita sebelum kita masuk kepada materi pelatihan kita nih pada hari ini, mungkin saya akan memimpin teman-teman untuk lebih bersemangat lagi dengan cara yaitu kita ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya nanti ada yang tahu tepuk semangat kan? Tahu. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat bersemangat dan masih bersemangat untuk mengikuti dan juga mendengarkan materi pelatihan yang saya sudah sampaikan atau sedang saya sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada isi materi pelatihan. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan fungsi proposal kegiatan. Nah, sebelumnya saya sudah bertanya kepada teman-teman sekalian tadi apa itu proposal kegiatan, dan juga sudah ada yang menjawab oleh Sahara tadi mengenai pengertian dari proposal kegiatan tersebut. Nah, proposal kegiatan ini adalah rencana tertulis yang menjelaskan apa yang akan kita lakukan, mengapa kegiatan itu penting, dan juga bagaimana pelaksanaannya, dan juga kapan waktunya. Selain itu juga siapa yang terlibat dan berapa biayanya untuk proposal kegiatan tersebut. Nah, untuk fungsinya kan ada pengertian dan fungsi proposal kegiatan. Nah, untuk fungsinya itu yang pertama yaitu sebagai pedoman, tentu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Yang namanya proposal itu kita berpedoman kepada proposal tersebut untuk melaksanakan suatu kegiatan. Nah, yang selanjutnya selain sebagai pedoman, yang kedua ada sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi yang bagaimana? Nah, proposal kegiatan ini berfungsi untuk sebagai alat komunikasi antara si penyelenggara dan pihak pemberi atau yang mau memberikan sponsor. Nah, jadi bisa dipahami kalau fungsi proposal kegiatan ini tidak hanya untuk buat-buat saja, tetapi ada fungsinya yaitu untuk yang pertama tadi ada pedoman untuk pelaksanaan kegiatan, yang selanjutnya ada alat komunikasi antara penyelenggara yang akan menyelenggarakan kegiatan dengan si yang akan memberikan sponsor terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi dalam menilai sebagai mana menilai kelayakan dari kegiatan yang akan dilakukan. Nah, jadi kita tahu bahwa tanpa proposal yang baik, maka sebuah kegiatan itu bisa kehilangan yang namanya arah dan sulit mendapatkan dukungan. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, dukungannya seperti untuk menarik sponsor gitu. Jadi kalau proposal kegiatannya itu tidak bagus, tidak menarik, tidak sistematis atau tidak teratur, maka mungkin kegiatan yang akan dilakukan itu tidak akan terarah dan mungkin tidak akan sesuai dengan plan atau rencana yang akan dilakukan oleh si penyelenggara kegiatan. Nah, yang selanjutnya yang kedua yaitu struktur dan komponen proposal. Nah, mungkin setiap proposal itu kegiatan idealnya beberapa bagian penting ya, yaitu yang pertama yang tentunya ada halaman judul dan juga ada latar belakang. Ini menjelaskan konteks ini menjelaskan konteks dan alasan kegiatan itu dilakukan di latar belakang gitu ya. Selanjutnya ada
tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini menggambarkan hasil apa yang akan dihasilkan atau akan dicapai. Nah, selanjutnya ada yang namanya sasaran atau peserta. Di proposal itu tentu ada sasaran dan peserta, siapa yang menjadi target kegiatan itu akan dilakukan. Selanjutnya ada waktu dan pelaksanaan, yang dimana ini artinya kapan kegiatan itu akan dilaksanakan. Oke, susunan selanjutnya ada yang namanya susunan pelatihan. Nah, susunan panitia atau pelaksana dari kegiatan yang bertanggung jawab dalam kegiatan itu siapa saja. Oke. Selanjutnya tentu ada rencana kegiatan, ada RAB-nya. Nah, yang tahu RAB apa? Kepanjangan dari RAB? Rancangan biaya. Ya, rancangan anggaran biaya. Nah, ini maksudnya estimasi biaya yang akan dilakukan atau yang akan dikeluarkan untuk kegiatan itu apa saja. Yang selanjutnya ada yang tentunya penutup dan lampiran. Nah, penutup ini berisi biasanya ucapan terima kasih dan serta dokumen pendukung seperti izin, jadwal, denah lokasi juga termasuk lampirannya. Nah, diharapkan dengan susunan yang rapi yang telah saya sampaikan ini, nah proposal yang akan dibuat itu menjadi lebih mudah dipahami dan terlihat profesional siapa yang mengerjakannya. Selanjutnya mungkin sekian dari materi pelatihan hari ini. Kita lanjut kepada slide yang berikutnya, yaitu praktik. Nah, praktik ini setelah saya memaparkan materi tadi, selanjutnya kita akan praktik, yang dimana di sini saya akan membagi kalian menjadi kelompok kecil, yaitu yang dimana dalam kelompok kecil itu ada 3-4 orang. Selanjutnya tentukan satu ide kegiatan saja. Nah, nanti proposal itu idenya satu kegiatan saja. Contohnya pelatihan, seminar, atau lomba. Yang ketiga ada susunan proposal. Ini kegiatan singkat dengan mencakup ada tujuan kegiatan, sasaran peserta, jadwal pelaksanaan, estimasi anggaran. Selanjutnya juga jangan lupa waktu pengajian itu cuma 10 menit, yang saya kasih 10 menit untuk kalian untuk mendiskusikan kegiatan atau tugas yang akan saya berikan ini. Selanjutnya setelah kalian nanti berdiskusi, nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, selanjutnya jadi ada yang tahu tujuan utama dari penyusunan proposal kegiatan ini tadi apa? Tujuan utama dari penyusunan proposal kegiatan ini tentu untuk agar proposal itu berjalan sistematis dan teratur, dan juga untuk menarik sponsor yang akan kita tuju. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pelatihan hari ini yaitu proposal kegiatan yang seperti saya sampaikan tadi, proposal kegiatan itu adalah dokumen yang penting yang berfungsi sebagai pedoman dan juga alat komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, penyusunannya itu juga harus sistematis dan teratur. Nah, dimulai dari penentuan tujuan tadi, ada manfaat, ada komponen-komponen yang lainnya, hingga penerapan teknik penulisan yang efektif. Nah, mungkin sekian penyampaian atau pelatihan kita pada hari ini cukup
sekian dulu. Tetapi ada tugas untuk teman-teman semua, yaitu dikumpulkan paling lambat 1 hari setelah pelatihan. Bisa dibaca di depan atau di foto saja. Nah, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.